Pemirsa, kembali bersama THS Channel, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Akses jalan tertutup total sementara longsor susulan terus terjadi. Cadas Pangeran ditutup total. Rabu petang, 8 April 2026. Di bawah guyuran hujan lebat yang tak kunjung reda, tebing legendaris Cadas Pangeran di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, kembali menunjukkan kerentanannya. Suara gemuruh tanah dan pohon tumbang memecah kesunyian jalur yang dikenal syarat nilai sejarah ini. Jalan yang menjadi saksi bisu ketegangan antara Pangeran Kornel dan Gubernur Jenderal Daendels di masa lalu, kini tertutup rapat. Bukan oleh barisan pekerja paksa, melainkan oleh material longsor, bongkahan batu besar, dan pohon-pohon raksasa yang roboh menyapu badan jalan. Cadas Pangeran lumpuh total. Peristiwa ini dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi sejak sore hari. Beban air yang berlebih membuat tanah tebing di sisi jalan tak lagi mampu menopang beban pepohonan besar di atasnya. Dalam sekejap, material tanah dan batuan meluncur bebas, menutup seluruh lajur kendaraan tanpa menyisakan ruang sedikit pun. Pantauan di lokasi kejadian menunjukkan pemandangan yang mencekam. Pepohonan yang biasanya menjadi peneduh jalan, kini berubah menjadi rintangan yang mustahil ditembus kendaraan. Bongkahan batu tajam yang jatuh dari ketinggian tebing berserakan, menciptakan ancaman bagi siapa saja yang nekat mendekat di tengah cuaca yang masih tak menentu. Merespons situasi darurat ini, aparat gabungan dari TNI dan Polri segera dikerahkan ke titik-titik krusial, terutama di kawasan patung bersejarah Pangeran Kornel. Tugas mereka sangat berat, mengelola kepanikan pengendara dan mengalihkan arus lalu lintas sebelum kemacetan panjang mengunci wilayah tersebut. Buntut dari kejadian ini, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas. Kendaraan besar seperti truk sumbu 3 dan 5, serta kendaraan pribadi jenis minibus yang hendak memasuki wilayah Sumedang, diputar balik. Mereka diarahkan untuk melalui jalur tol Cisumdawu guna menghindari titik longsor. Sementara itu, pengendara sepeda motor terlihat berupaya mencari celah melalui jalur atas Cadas Pangeran yang lebih sempit dan berisiko. Hingga laporan ini diturunkan, tantangan terbesar bagi petugas di lapangan adalah cuaca. Hujan masih terus mengguyur kawasan Cadas Pangeran, membuat struktur tanah di area longsor masih sangat labil. Risiko longsor susulan menjadi pertimbangan utama mengapa proses pembersihan material belum bisa dilakukan secara maksimal. Aparat gabungan tetap bersiaga di bawah guyuran hujan, memastikan tidak ada warga yang nekat mendekati area berbahaya. Koordinasi dengan pihak terkait untuk mendatangkan alat berat terus dilakukan, sembari menanti cuaca sedikit bersahabat agar proses evakuasi pohon dan bongkahan batu bisa segera dimulai. Tragedi longsor di Cadas Pangeran ini menjadi pengingat keras bagi para pengguna jalan akan bahaya yang selalu mengintai di jalur pegunungan saat cuaca ekstrim. Kesabaran dan kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan sangat diperlukan demi keselamatan bersama. Bagi Anda yang berencana melintasi jalur Sumedang-Bandung, sangat disarankan untuk menggunakan jalur alternatif atau memanfaatkan akses tol hingga jalur lama benar-benar dinyatakan aman. Cadas Pangeran malam ini mungkin sedang beristirahat dalam balutan duka, namun kewaspadaan kita tidak boleh ikut tertidur. Izin melaporkan Pak Bupati, saya sedang di Desa Mekarahayu, ada 4 orang yang tertimbun, 1 lagi belum ditemukan, sekarang lagi evakuasi oleh warga. Ini hati-hati genteng, murah genteng. Sedang dievakuasi, satu rumah tertimbun longsor. Hati-hati genteng. Semuanya 4 orang dan 3 orang sudah dilarikan ke rumah sakit, tinggal 1 orang lagi yang belum ditemukan. THS Channel bersama Bang Sai mengabarkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.